warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Masya Allah kan wa ma lam yasha' lam yakun, la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, semoga Allah merahmati kita semuanya. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, puasa sudah menjadi rutin kewajiban yang kita laksanakan setiap tahun. Tahun ini sudah hampir 2/3 sudah kita selesaikan. Satu pertanyaan, kenapa mesti kita berpuasa? Untuk apa sebenarnya kita berpuasa? Sehingga target yang kita harapkan dari puasa atau maksud dari puasa itu bisa kita penuhi. Allah Subhanahu wa ta'ala yang tahu persis tentang rahasia seluk-beluk anatomi kejiwaan manusia, yang telah menciptakan kita, yang memfasilitasi segalanya, dan tahu apa yang akan dilalui dalam kehidupan manusia sesudah hari kematian. Allah menurunkan perintah yang disebut dengan puasa. Bahkan puasa tidak hanya diwajibkan kepada kita, tapi pada umat sebelum kita. Artinya yang disebut manusia seolah-olah tidak bisa lepas, dia harus berpuasa. Ada apa ini? Dalam beberapa kajian ternyata memang manusia yang menjadikan manusia hidup karena jiwa. Kita bisa tertawa, kita menangis, kita senang, kita bahagia adalah jiwa. Tempat jiwa bersemayam adalah fisik yang disebut jasmani. Cuma kecenderungan kita segala sesuatu urusan-urusan yang berkenaan dengan masalah jasmani hampir sepenuhnya kita penuhi dan kita prioritaskan. Tapi terhadap yang berkaitan masalah jiwa kadang-kadang kita abaikan. Di sini ketidakadilan kita terhadap diri kita sendiri. Perjalanan hidup manusia dari mulai alam kandungan selama 9 bulan kemudian lahir ke dunia tidak hanya sebatas kematian. Justru kematian ini adalah awal kehidupan yang kekal dan abadi. Kematian itu adalah justru langkah pertama, pintu gerbang keabadian. Kita harus berjalan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dan harus mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan selama di dunia. Maka orang yang cerdik, kata Nabi, menjadikan kematian bukan akhir segalanya, tapi adalah pintu gerbang emas keabadian. Bagaimana menciptakan hari kematian itu adalah final perjuangan kita. Ini tentu diperlukan jiwa yang matang, yang sudah terkendali, perlu iman, akidah yang kuat,
Allah sendiri memanggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini panggilan Allah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, jiwa yang matang, jiwa yang sudah teruji, kembalilah kamu kepada Allah Tuhanmu. Rabb adalah pencipta, pemelihara yang mencukupi, memfasilitasi segala keperluan hidup kita. Itu adalah Rabb, Tuhan kita. Kembali kita kepada Allah. Itu sudah merupakan sunnatullah dan satu kepastian bahwa hidup ini akan kembali kepada Allah. Radiyatan mardiyah. Anjurannya adalah kembali kepada Allah dengan jiwa yang matang, jiwa yang siap, jiwa yang terlatih, jiwa yang sudah teruji, dalam keadaan ridho dan diridhoi. Ini kalimatnya simpel, ridho dan diridhoi. Tetapi ini perlu dilatih. Ini perlu perjuangan. Ini perlu kerja keras. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu menjadi hamba-hambaku. Jadi bukan hamba perut, bukan hamba nafsu, bukan hamba dunia yang diperbudak oleh dunia, tapi kita menjadi manusia yang hamba Allah, hamba Tuhan pencipta alam semesta. Yang namanya hamba adalah sami'na wa ata'na. Dia memprioritaskan totalitas, memberikan loyalitas secara totalitas kepada Allah pencipta alam semesta yang telah menghidupkan kita, menciptakan kita. Wadkhuli jannati, dan masuklah kamu ke dalam surga. Ini kalau boleh disebut peta kehidupan, perjalanan yang pasti, mau ataupun tidak, kita akan berjalan seperti yang disebutkan dalam firman Allah ini. Maka Rasulullah pernah mengatakan, ala inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wa hiyal qalb. Di dalam jasadmu ada segumpal darah. Kalau dia baik, baik semua. Kalau dia buruk, maka buruk semua. Ketahuilah bahwa segumpal darah itu adalah jiwa atau qalb. Banyak menyebutnya jiwa, ruh, kemudian nyawa dan seterusnya. Ini ruang lingkupnya para alim, para ulama bahasnya. Tapi intinya sama, yang menghidupkan, yang jadi kita hidup adalah jiwa. Inilah perlunya kita berpuasa. Dalam elemen jiwa itu ada yang disebut dengan nafsu. Allah berikan nafsu kepada kita, maksudnya agar ini menjadi energi yang mampu menyelesaikan persoalan-persoalan besar. Karena manusia ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifatullah fil ardh. Khalifah di muka bumi yang dipercaya untuk menciptakan kedamaian, menciptakan kemakmuran, menciptakan kesejahteraan, menciptakan rasa aman, kedamaian dan keharmonisan. Dunia diserahkan kepada kita untuk dikelola dan diolah. Ini tentu perlu energi luar biasa, nafsu yang bisa menyelesaikan. Orang kalau tidak punya nafsu, ya Masya Allah, tidak punya semangat. Punya istri cantik, diganggu orang dia diam, manjang lehem. Dibawa orang dia biarin. Hartanya mau dirampok sama orang, dia cuma
kelecang, mesem doang. Ini namanya manusia dayus. Manusia seperti ini manusia yang tidak punya kepribadian dan dikecam dalam agama, tidak akan bisa masuk ke dalam surga. Yang bisa masuk ke dalam surga orang yang dinamis, orang yang berjuang, yang iman dan amal soleh, yang menyelesaikan persoalan. Dia berbuat dan berbuat. Nafsu yang berperan di sini. Tapi nafsu itu perlu dikendalikan, sebab dia penuh gairah. Kalau dia tidak dikendalikan bisa bahaya. Jadi menjinakkan nafsu, mengendalikan nafsu, inilah sarananya antara lain dengan puasa. Kecerdasan saja, kepintaran, ilmu tidak mampu, malah bisa berbahaya. Kalau nafsu tidak terkendali, kemudian dia pintar, atau nafsu yang tidak dikendalikan pada manusia-manusia cerdas, ini jauh lebih berbahaya. Allah tidak mempercayakan pengendalian nafsu itu kepada kecerdasan, kepada ilmu semata-mata. Allah berikan satu kekuatan yang mampu menjinakkan nafsu adalah melewati satu prosesi pematangannya seperti dengan shaum atau puasa. Maka puasa inilah yang diberikan kepada kita. Pada setiap 1 tahun, 1 bulan kita dilatih, digembleng. Apa sih makna puasa? Kita sebenarnya sudah tahu. Tapi ternyata bukan sekadar menahan diri dari tidak makan dan minum. Al-imsaku anil akli wasyurbi wa ghasyanin nisa minal fajri ilal maghrib. Bahwa puasa itu mengendalikan diri, menahan diri dari tidak makan, tidak minum, tidak menggauli istri pada siang hari. Berarti malam boleh. Kalau hanya ini saja, sekitar itu, saya kira tidak masalah, tidak begitu sulit. Karena malamnya ibu-ibu itu paling gemar sekali mengumpulkan makanan kalau sudah sore. Suruh baca Al-Quran berapa juz, tanyanya jawabnya juz melon. Berapa juz saja. Kumpulkan makanan yang tidak ada di bulan lain. Di bulan Ramadan kumpul di meja makan kita. Itu ibu-ibu yang biasanya hobi, tapi yang itu bapaknya. Jadi sama aja dua-duanya. Malam kita makan, malah ada yang siang dikempesi, malam dipenuhi. Ada yang tidak mau tidur. Kenapa mas sampai nggak tidur? Kalau tidur rugi, saya nggak bisa makan. Kalau hanya ini, ya apa susahnya? Cuma nggak geser jadwal makan. Tapi para ulama memberikan satu penegasan bahwa itu dia lakukan, tidak makan, tidak minum, tidak menggauli istri, nafsu kita kekang, imanan waktu sabat. Harus motivasinya dan orientasinya adalah karena Allah, karena iman kepada Allah dia berpuasa. Ini mendidik kepada kita supaya kita tahu posisi. Kita sadar diri, oh iya saya yang menciptakan Allah. Jadi manusia yang sempurna, yang indah, seindah-indah ciptaan, diberikan kecerdasan, dipercaya di dunia, dunia diserahkan kepada kita. Apa yang tidak untuk manusia dunia ini? Jadi dia tahu posisi, al-insafu min nafsi. Dia sadar diri, oh saya ini hambamu ya Allah. Saya rela melaksanakan apa yang kau perintah dan kau titahkan. Saya rela meninggalkan makan dan minum, tidak menggauli istri. Saya kekang nafsu saya karena saya iman kepada Allah. Ini mengajari kepada kita agar tidak hanya dalam hal berpuasa yang menjadi motivasi hidup kita. Di luar Ramadan nanti terlatih untuk 11 bulan yang akan datang, bahwa segala sesuatu yang kita lakukan
adalah motivasinya pengabdian kepada Allah. Di sini perbedaan kualitas manusia di sisi Allah. Ayat yang sering kita dengar, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia. Jadi ada jin itu betul, saudara, manusia itu sebenarnya alam yang berbeda. Ada orang yang bersahabat dengan jin. Jin itu seperti manusia, ada yang beriman, ada yang kafir, ada yang munafik, ada yang musyrik, ada yang baik, ada yang nakal. Nah, itu yang sering gabung itu yang nakal iseng, nakut-nakuti. Makanya kalau ditakut-takut itu jangan takut. Kalau takut dia senang, tertawa dia. Malam-malam buka ordeng sendiri, takut. Jangan takut, ngomong aja. Sekalian ya Mas, tiap malam tolong tutupkan ordeng saya. Besok lagi nggak lagi dia kapok ya. Sialan nih orang nggak takut. Tapi kalau takut senang dia. Ada orang kesurupan, katanya ngaku Mbah Celamprong. Padahal jin itu bukan Mbah Celamprong yang sudah mati. Minta ini, minta itu, jangan dituruti. Kalau dituruti tertawa dia senang. Memang itu mau dia. Kasih aja kotoran ayam itu melek lancung itu, sembuh itu. Atau bilang cari sendiri, emang kamu gak bisa blow-on kamu. Kapok dia besok lagi nggak mau datang. Itu yang jin yang iseng. Tapi ada yang soleh, ada yang sholat. Jadi kalau ibu sholat malam sendirian, kemudian di belakang ada yang amin, itu jin itu dia teman itu berarti tidak akan ganggu. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali ibadah pada Allah. Ini manusia yang pilihan dari Allah. Kalau motivasi hidup itu pengabdian. Kalau kita sudah terlatih di bulan Ramadan bahwa hidup adalah motivasinya imanan, artinya pengabdian kepada Allah, ini sudah benar. Jadi kita sholat karuan sudah ibadah pada Allah. Bahkan urusan dunia apapun yang kita lakukan hanya satu yang mau menjadi motivasi, iman kepada Allah, ibadah kepada Allah, termasuk bekerja mencari nafkah. Ada orang bekerja mencari nafkah karena cari uang, cari kepuasan, cari kekayaan. Bisa mungkin dapat, bisa mungkin tidak. Kalau dapat kadang-kadang lupa diri, jadi angkuh dan sombong. Kalau tidak dapat kecewa dan putus asa, kadang gelap mata. Tapi kalau motivasinya ibadah, imanan waktu saban, iman kepada Allah dan berharap kepada Allah, susah payahnya dinilai pahala. Debu yang menempel, keringat yang berjatuhan, lelah dan payahnya itu menggugurkan dosa-dosa kita dan mengangkat derajat kita. Sama-sama bekerja, sama-sama dapat uang, tapi nilainya berbeda. Yang motivasinya karena dunia semata-mata dan karena iman waktu sahabat. Ini dilatih di bulan Ramadan. Jadi apapun yang kita lakukan harus motivasinya pengabdian kepada Allah. Kita memberi, kita menolong orang karena Allah, bukan karena pamrih. Kita bersahabat kepada orang lain karena Allah. Kita sayang kepada manusia lainnya bukan karena etnis, bukan karena kepentingan, bukan karena pamrih. Maka lahir ketulusan dan keikhlasan. Ini poin yang bisa kita peroleh di bulan Ramadan. Jadi menjadi manusia yang tulus, manusia yang ikhlas, manusia yang motivasi hidupnya adalah ibadah dan pengabdian. Maka dia simpulkan hidup bagi orang beriman adalah pengabdian. Kalau pengabdian, maka dari dirinya memberikan kontribusi positif. Dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 24 dan 25, orang beriman seperti ini yang melekat di dalam dadanya kalimat La ilaha illallah, mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, digambarkan dia seperti pohon yang indah, akarnya kuat menghunjam ke bumi, punya prinsip dalam hidup ini.
tahu kemana arah tujuan hidup dengan jelas. Batangnya tumbuh makin lama makin ke atas, menjulang ke angkasa. Pribadinya, derajatnya, martabatnya makin lama makin tinggi, makin mulia di sisi Allah. Makin panjang usia, makin beriman, makin mantap, makin takwa, makin dekat kepada Allah. Bertambah kekayaannya, makin loman, makin dermawan, makin banyak amalnya. Makin tinggi pangkat kedudukan dan jabatannya, makin tawaduk, makin banyak memberikan manfaat banyak orang. Ini pribadi orang-orang yang dicelup dengan celupan puasa. Kita tahu pohon, daunnya rimbun, indah, tidak ada keindahan tanpa pohon. Inilah pribadi orang beriman yang selalu menyejukkan. Maka Nabi memberikan parameter keimanan bukan dari sorbannya, bukan dari namanya, bukan dari atribut yang dia sandang, bukan dari keturunannya, tapi beliau mengatakan afdalul mu'minina islaman man salimal muslimina min lisanihi wa yadihi. Sebaik-baik orang beriman agamanya adalah dia orang yang bisa menciptakan keselamatan bagi orang lain, muslim lainnya. Itu ukuran keagamaan. Jadi selalu hubungan kepada Allah, keimanan kepada Allah itu harus diaplikasikan dengan akhlakul karimah. Maka sabda beliau berikutnya, afdalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Seutama-utama, sebaik-baik orang beriman, orang mukmin imannya adalah mereka yang baik budi pekertinya, akhlaknya, tidak sombong, walaupun pangkatnya tinggi dia tawadhu, walaupun dia kaya dia mau bergaul dengan orang-orang miskin. Karena dia jadi kaya karena ada orang miskin. Karena dia jadi pejabat punya pangkat tinggi karena ada orang pejabat rendah. Ada konglomerat, ada yang melarat. Tidak ada jenderal kalau tidak ada kopral. Jadi dia tahu. Tiap malam kita salat tarawih bersama-sama duduk berhimpit-himpitan, tidak pandang bulu, kamu kopral sana belakang, tidak ada. Kopral, jenderal sama, ketika sujudnya juga sama, rukuknya sama, duduk sama-sama. Konglomerat dengan yang melarat juga sama. Ini menunjukkan, mendidik kepada kita tawadhu. Kembali pada pohon tadi. Bahkan pohon tidak hanya rindang, tidak hanya mengindah dan dipandang mata, menyejukkan, siapapun yang duduk di bawahnya akan merasakan kesejukan. Itulah pribadi orang beriman. Dan pohon ternyata setiap musim dia memberikan buah tanpa diminta. Maka pribadi-pribadi mukmin yang motivasinya terlatih dan dididik oleh puasa dengan iman dan ihtisaban akan memberikan kontribusi positif dalam kehidupan. Kalau dia menjadi seorang suami yang bijak, yang kasih dan sayang kepada istri dan anak-anaknya, di rumah selalu diharap kehadirannya. Kalau ada dia terasa semarak di rumah. Kalau lama pergi karena menjalankan tugas menjadi kerinduan seisi rumah. Dari nafkah yang diberikan memberikan berkah pada anak-anaknya. Dia didik, dia santuni dengan penuh curahan kasih sayang. Bahkan ketika pasangan suami istri makin tua, falsafahnya bukan tua-tua keladi, tapi tua-tua kelapa. Makin tua makin kental santannya, makin mesra, makin baik. Karena Masya Allah kasih sayang, cintanya bukan cinta birahi, tapi cinta karena dasarnya kasih sayang yang motivasinya karena iman. Indah sekali agama itu, Masya Allah. Demikian juga anak-anak menjadi idola bapaknya, ibunya. Ibu juga demikian.
menjadi buah mata. Kalau nggak ada ibu rasanya sepi. Bapaknya kalau pergi kemana-mana selalu yang diingat ibunya, ingin dia segera pulang ke rumah. Walaupun makin lama makin jelek. Benar Bu, makin lama makin cantik, makin 17 sama 71 beda nggak? Beda, 16 sama 61. Coba kalau nggak percaya, tiap tahun itu foto. Nanti dijejerin tahun umur 16. Bandingkan 16 sama 61 cuma dibalik hurufnya. Beda amat, kemana kecantikan saya dulu, hilang, pergi. Tapi karena kasih sayang, bukan karena emosi, bukan cinta birahi, makin tua makin mesra, Masya Allah. Ibu menjadi idola anak-anaknya, menjadi tempat berteduh, menjadi tempat mengadu, rasanya Masya Allah nikmat. Anak-anaknya juga menjadi buah hati. Maka Nabi pun bersabda, sebaik-baik manusia yang diberikan kesempatan hidupnya selalu memberi manfaat banyak orang. Di rumah, untuk istri, untuk anak, untuk kerabat, famili, tempat mengadu, tempat mencurahan, tempat berteduh. Di RT juga begitu, di RW, di masjid, di tempat pekerjaan, nikmat bersama dia. Dirindukan banyak orang. Dan sebaliknya, seburuk-buruk manusia bukan si buruk rupa, bukan yang sudah jelek, pesek, pendek, rebek, bukan. Manusia jelek yang macam mana? Manusia jelek itu manusia yang diberikan kesempatan hidup selalu buat masalah. Di rumah sebagai kepala keluarga malas kerja, kerjanya molor melulu. Kalau malam buyur, paling ngobrol sama orang, cari nafkah enggak, tapi makan mau enak bener. Kerjanya marah-marah, istri dikasari, siang jadi umpak, bengi go ketiplak, siang jadi ketiplak, bengi go umpak. Orang nanti menengok sisi. Marahnya bukan main, galaknya bukan main kasar. Istrinya dia takut kalau suaminya datang. Tuh, bapakmu datang. Anak-anak pada ngumpet di kolong. Di RT buat masalah. Di jalan masalah. Di pekerjaan masalah. Berteman juga masalah. Dia tukang rokok tapi nggak mau modal, bawaannya rokok korek melulu. Dia rokoknya, dia punya korek modalnya, mending punya korek. Sekalinya sadar masuk masjid kok tak amal hilang. Ini manusia macam mana? Senang utang tapi susah bayar. Kalau ditagih marahnya lebih galak dari yang punya uang. Ini manusia model apa seperti ini? Inilah perlunya. Karena kita akan kembali kepada Allah. Allah akan menerima jiwa-jiwa yang selamat yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada satu hari nanti ternyata anak, harta benda yang menjadi idola, anak-anak yang kita banggakan tidak bisa memberikan manfaat apapun di hadapan Allah. Kecuali siapa yang datang kita menghadap Allah dengan jiwa hati yang selamat, bersih, iman yang ada, tidak menyekutukan Allah, jauh dari sifat kufur, nifaq, hasad dan dengki. Bagaimana mungkin kita punya jiwa seperti itu? Inilah kesempatan di bulan Ramadan mensucikan diri, berbersih-bersih, mempersiapkan agar dosa-dosa kita diampuni, agar jiwa kita bersih dari anasir syirik, agar ada anasir-anasir nifaq itu terhapus dengan puasa setiap tahun kita lakukan. Ini ada tanya jawab? Ada Pak. Ya, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Nanti bisa kita kembangkan dengan dialog tanya jawab. Tapi yang pasti kita akan kembali kepada Allah satu persatu. Kita akan harus bisa bertanggungjawabkan apa yang sudah pernah kita lakukan. Dengan puasa ini berarti kita sedang mempersiapkan diri sebaik mungkin sehingga kita menjadi nafsul mutmainnah. Mudah-mudahan kita semua
masuk golongan yang disuruh oleh Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Amin ya rabbal alamin. Silakan. Ya, silakan Bapak Ibu sekalian yang mau bertanya, silakan. Silakan. Mungkin saya mau bertanya Pak Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustaz. Keimanan seorang itu kan kadang bisa naik, kadang juga, kadang bisa turun. Banyak kadang-kadang di masyarakat kita sholatnya rajin, puasanya rajin, bahkan STM-nya juga rajin juga Pak Ustaz. Sholat terus, maksiat jangan terus. Bagaimana meningkatkan orang tersebut Pak Ustaz? Iya, ini golongan orang rajin ya, rajin sholat, rajin maksiat. Itu artinya bahwa sholat yang dikerjakan, puasa yang dikerjakan, tahajud yang dikerjakan terjebak kepada rutinitas ritual tanpa makna. Setiap ibadah itu syarat makna yang sebenarnya tersirat pesan. Seperti misalnya sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi orang sholat itu dia sholat, dia kerjakan, dia sholat dengan baik. Kemudian aplikasinya apa? Dia mampu mencegah dari fahsya dan munkar. Maka dalam praktek sholat diawali dengan takbir, kemudian isinya takdis, tasbih, tahmid, puji-pujian pada Allah dan doa. Mengakhirinya kita akhiri salam ke kanan dan ke kiri. Itu sebenarnya pesan tersirat. Hubungan kita kepada Allah sudah selesai, menghubungkan diri kita kepada Allah di waktu sholat. Kemudian sesudahnya ciptakan salam kesejahteraan, kedamaian terhadap lingkungan kanan kiri kita. Puasa apalagi, kalau puasa yang halal saja milik kita, tidak boleh kita sembarangan makan dan minum. Ada aturannya supaya hidupnya disiplin, tahu hak dan kewajiban. Jadi kalau ada pertanyaan, bagaimana kalau rajin puasa, tekun sholat, tahajud malam, tapi maksiat jalan terus? Ini berarti tidak nyambung ibadah. Rasulullah pernah mengatakan ada orang ahli ibadah, ya tahajud, ya sholat, ya puasa, tapi dia jahat kepada tetangga, lisannya jahat, perilakunya selalu menyakiti, maka dia masuk neraka. Ada orang-orang yang bangkrut. Baginda Nabi bertanya pada sahabat, siapa orang yang bangkrut? Dijawab oleh para sahabat dengan teori ekonomi yang sekarang. Jangankan untung, modalnya pun habis. Tapi baginda Nabi mengatakan bukan itu yang dimaksud. Orang bangkrut itu orang ahli ibadah, puasa, sholat, haji, umroh bolak-balik. Ketika dibangkitkan pada hari kiamat, dia tunjukkan di pahalanya luar biasa. Pahala sholat, pahala umroh tidak dikurangi sedikit pun. Tapi ketika memasuki peradilan kepada sesama manusia, di sini masalahnya. Maka semua yang pernah berurusan dengan dia satu persatu datang untuk menuntut. Ya Allah, saya dulu tetangganya, tapi selama saya menjadi tetangganya selalu saja saya sakit hati saya. Perilakunya kami selalu dipojokkan, didolimi, Masya Allah. Kalau mau utang nggak mau bayar, kalau pinjem pacul pulangnya prodol, pinjem motor sampai habis bensin, belok kotor, itu pun kalau nggak diambil nggak dipulang. Kalau ditagih marahnya lebih galak daripada yang punya uang. Kalimatnya kasar. Maka semua menjadi saksi. Seperti kata Emil,
rumput, tanyakan pada rumput yang bergoyang, menjadi saksi di hadapan Allah. Benar ternyata diambil itu pahala umroh, pahala haji, pahala sedekah dan sebagainya, diambil untuk menutupi kesalahan terhadap tetangga yang diperlakukan tidak baik. Rupanya temannya terlalu banyak yang dia perlakukan tidak benar, diperlakukan dengan semena-mena, mungkin sakit hati, mungkin kelakuannya, mungkin macam-macam. Satu persatu itu menuntut, diambil pahalanya, dikembalikan pada dia. Pahalanya habis, yang menuntut masih banyak. Kemana lagi mau diambil pahala, sudah tidak ada. Maka dosa orang menuntut tadi sesuai dengan kesalahannya ditimpakan kepada dia. Itulah orang yang bangkrut. Naudzubillah. Jadi sebenarnya apa yang kita lakukan, yang kita perbuat itu adalah seperti kita menanam. Siapa menanam? Dia memetak. Menebar angin, menuai badai. Sopo nandur mundur. Bahasa asing kalau yang ngerti. Saya kira demikian. Jadi agama itu bukan ritual semata. Agama itu bukan hanya sholat, puasa, tapi seluruh aspek hidup kita harus diwarnai dengan akidah. Akidah yang benar, akhlak yang baik. Tekun ibadahnya, baik perilakunya, jauh dari maksiat. Saya kira demikian. Pertanyaan ini mudah-mudahan bisa. Masih ada waktu yang mau bertanya, silakan Bapak. Mungkin ibu-ibunya di tangan, Bu. Ibu-ibu mau bertanya? Bapak kelihatan kusuk semua daripada nunggu. Ini kekenyangan di sahurnya ini Pak. Ada pertanyaan Pak? Enggak ada, alhamdulillah. Berarti pintar-pintar semua itu. Alhamdulillah, tidak ada, jadi cukup ya. Nah, jadi kesimpulan apa yang saya sampaikan, mari kita berpuasa, puasa pula dengan sepenuh jiwa. Ini momen dan peluang yang terbaik untuk membersihkan dosa kita. Punya dosa Pak? Ya, banyak. Alhamdulillah, ngaku itu bagus. Ada orang dosa tapi nggak pernah ngaku. Wah, ini bahaya. Kalau dosa ngaku itu bagus. Nah, inilah kesempatannya untuk menghapus dosa. Setiap langkah kita, ibadah kita, sampai kita itu insya Allah. Mari kita berdoa. Mudah-mudahan doa di bulan Ramadan kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan wa ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma Rabbana faghfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna muqimas sholati wa dhurriyyatina. Rabbana taqabbal du'a. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim. Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tamim taqsirana ya Allah ya Rabbal alamin wa anta arhamur rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya dzal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillah.